Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningsi dengan NIM 4101419021, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis dan penyelesaian soal HOTS pada materi barisan dan deret. Apa sih soal HOTS itu? Menurut Kemendikbud, soal HOTS merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Lalu, apa saja karakteristik dari soal HOTS? Berikut adalah karakteristik dari soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, tidak rutin atau tidak akrab. Dan yang keempat, menggunakan bentuk soal yang beragam. Bisa pilihan ganda kompleks, isian singkat, jawaban singkat, dan uraian. Pembahasan soal HOTS. Soal yang pertama, diketahui barisan 3/2, 3/4, 9/8, 15/16, titik. Jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah, di sini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan dari A, B, C, D, dan E. Mengapa soal ini dikatakan sebagai soal HOTS? Yang pertama, karena memenuhi level kognitif C4 analisis. Nah, pada soal tersebut, barisan dinyatakan secara implisit, jadi diperlukan analisis terlebih dahulu untuk dapat menentukan jenis barisan. Soal tersebut menggabungkan konsep barisan aritmatika dan barisan geometri, karena setelah dianalisis, barisan tersebut dapat dipecah menjadi 2 jenis barisan, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Suku pertama dan beda barisan dinyatakan secara implisit dalam barisan tersebut, dan banyaknya anggota barisan juga dinyatakan secara implisit melalui pertanyaan jumlah 5 suku pertama barisan. Lalu soal ini juga soal yang tidak rutin atau tidak akrab, mempunyai bentuk soal pilihan ganda. Oleh karena itu, pada soal nomor 1 tersebut dapat dikatakan sebagai soal HOTS karena memenuhi beberapa karakteristik soal HOTS. Soal tersebut. Nah, tadi diketahui barisan 3/2, 3/4, 9/8, 15/16. Barisan tersebut bisa kita ubah bentuknya menjadi yang 3/2 menjadi 1 ditambah setengah, 3/4 menjadi 1 dikurangi 1/4, 9/8 menjadi 1 ditambah 1/8, 15/16 menjadi 1 dikurangi 1/16. Nah, dari sini kita bisa ubah lagi menjadi 2 bentuk barisan, yaitu 1,1,1,1 dan setengah, -1/4, -1/8, -1/16, titik. Dari sini kita bisa menganalisis untuk mencari jumlah 5 suku pertama barisan tersebut. Kita bisa mencari 2 deret dari aritmatika dan geometri. Nah, yang pertama untuk barisan aritmatika terlebih dahulu, kita bisa mencari jumlah 5 suku pertamanya dengan menggunakan rumus Sn sama dengan n/2 dikali A plus UN. Diperoleh S5 sama dengan 5/2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya untuk barisan geometri, di sini kita punya suku awalnya, suku pertamanya itu setengah, dan rasionya berarti min 1/4 dibagi setengah itu min setengah. Dengan menggunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Diperoleh S5 sama dengan setengah dikali 1 dikurangi min setengah dipangkatkan 5 dibagi 1 dikurangi min setengah sama dengan setengah dikalikan 1 tambah 1/32 dibagi 1 ditambah setengah sama dengan 33/64 dibagi 3/2 sama dengan 11/32. Jadi jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah merupakan penjumlahan dari 2 jumlah 5 suku pertama dari aritmatika dan geometri, yaitu 5 ditambah 11/32 sama dengan 171/32. Nah, di antara 5 pilihan jawaban tersebut, jawaban yang cocok yaitu pada poin B.
soal HOTS. Karena yang pertama memenuhi level kognitif C4 analisis. Pada soal ini, deret dinyatakan secara implisit, jadi diperlukan analisis terlebih dahulu untuk dapat menentukan jenis deret. Menggabungkan konsep deret aritmatika dan logaritma. Beda barisan dinyatakan secara implisit dalam deret tersebut. Banyaknya anggota barisan dinyatakan secara implisit melalui pertanyaan jumlah 40 suku pertama deret. Lalu, soal ini termasuk pertanyaan terbuka yang dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara, termasuk soal yang tidak rutin. Oleh karena itu, soal pada nomor 2 tersebut dapat dikatakan sebagai soal HOTS yang memenuhi beberapa karakteristik soal HOTS. Selanjutnya kita ke penyelesaian soal tersebut. Nah, berdasarkan deret tersebut merupakan deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah log 4 dan bedanya itu log 10. Untuk itu, tadi kan diketahui bahwa suku pertama itu log 4 dan kita peroleh U2 atau suku keduanya itu bisa kita cari log 4 ditambah log 10 sama dengan log 40. Jadi kita menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n min 1b diperoleh S40 sama dengan 40 per 2 dikali 2 kali log 4 ditambah 40 dikurangi 1 log kali log 10 sama dengan 20 log 16 ditambah log 10 pangkat 39 sama dengan 20 log 16 ditambah 20 log 10 pangkat 39 sama dengan log 16 pangkat 20 ditambah log 10 pangkat 39 dipangkatkan 20 diperoleh log 16 pangkat 20 kali 10 pangkat 780. Selain menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 2a plus n min 1b, kita bisa mencarinya menggunakan rumus Sn yang kedua. Nah, dengan cara kita mencari terlebih dahulu suku ke-40-nya, yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. U40 sama dengan log 4 ditambah 40 dikurangi 1 dikali log 10 sama dengan log 4 ditambah 39 log 10 sama dengan log 4 ditambah log 10 pangkat 39. Jadi kita bisa mencari Sn-nya menggunakan rumus N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi S40 sama dengan 40 per 2 dikali log 4 ditambah log 4 ditambah log 10 pangkat 39 sama dengan 20 dikali 2 log 4 ditambah log 10 pangkat 39 sama dengan 20 kali log 4 kuadrat ditambah log 10 pangkat 39 sama dengan 20 dikali log 16 ditambah log 10 pangkat 39 sama dengan log 16 pangkat 20 ditambah log 10 pangkat 39 pangkat 20 sama dengan log 16 pangkat 20 kali 10 pangkat 780. Jadi cara pertama maupun cara kedua hasilnya sama, yaitu pilihan cocok pada poin C. Soal HOTS yang ketiga. Pada soal ini merupakan soal uraian ya, di mana Pak Adi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Tahun lalu ia mendapat gaji sebesar 16 juta per bulan. Karena prestasinya, ia mendapat kenaikan gaji 800.000, sehingga dalam tahun ini ia mendapat gaji 16.800.000 per bulan. Tahun depan gajinya naik lagi menjadi 17.600.000 per bulan. Begitu seterusnya, ia mendapat kenaikan gaji sebesar 800.000 setiap tahunnya. Jika tahun ini Pak Adi berusia 45 tahun, berapa besar gaji per bulan yang akan didapatkan Pak Adi ketika berusia 58 tahun? Apabila batas pensiun di perusahaan adalah 60 tahun dan Pak Adi menjabat sebagai manajer sampai ia pensiun, apakah Pak Adi pernah mendapat gaji sebesar 32 juta tiap bulannya? Jika iya, pada usia berapa ia mendapatkannya? Nah, soal tersebut dikatakan sebagai soal HOTS. Yang pertama, karena soal ini mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memenuhi level kognitif C4 analisis, terbukti pada pertanyaan yang pertama, berapa besar gaji per bulan yang akan didapatkan Pak Adi ketika berusia 58 tahun, dan memenuhi level kognitif C5 evaluasi, yaitu pada pertanyaan kedua, apakah Pak Adi pernah mendapat gaji sebesar 32 juta tiap bulannya? Jika iya, pada usia berapa ia mendapatkannya? Nah,
implisit. Lalu soal ini merupakan soal yang berbasis permasalahan kontekstual dan termasuk soal yang tidak rutin atau tidak akrab, mempunyai bentuk soal uraian. Oleh karena itu, soal pada nomor 3 tersebut dapat dikatakan sebagai soal host karena memenuhi kriteria soal host. Nah, kita bisa mencari N-nya terlebih dahulu. Tadi kan yang ditanyakan gaji pada usia ke 58 tahun dan pada saat itu usianya 45 tahun. Jadi diperoleh E-nya itu 14 dengan cara 58 dikurangi 45 ditambah 1 sama dengan 14. Lalu kita bisa menentukan tadi A-nya diketahui atau suku pertamanya yaitu gaji awalnya pada usia 45 tahun itu 16.800.000. Lalu dia mendapatkan kenaikan gaji tiap tahunnya itu 800.000, jadi diperoleh B sama dengan 800.000. Kita misalkan X adalah usia Pak Adi dalam tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, gaji Pak Adi ketika berusia 58 tahun, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Diperoleh U 14 sama dengan 16.800 ditambah 14 min 1 dikalikan 800.000. Diperoleh U 14 sama dengan 16.800.000 ditambah 13 kali 800.000. Diperoleh 16.800.000 ditambah 10.400.000 sama dengan 27.200.000. Oleh karena itu, gaji Pak Adi ketika berusia 58 tahun adalah sebesar 27.200.000. Gaji 32 juta tiap bulannya? Jika iya, pada usia berapa mendapatkannya? Nah, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B untuk mencari N-nya. Dimasukkan UN-nya tadi kan diketahui 32 juta sama dengan suku pertamanya. Gaji pertamanya itu 16.800 ditambah N-1 PT-nya 800.000. Diperoleh 32 juta sama dengan 16.800 ditambah 800.000 N dikurangi 800.000. Diperoleh 32 juta sama dengan 16 juta ditambah 800.000 N. 800.000 N sama dengan 16 juta. N sama dengan 20. Jadi usia Pak Adi bisa dicari dengan 20 sama dengan X dikurangi 45 ditambah 1. 20 sama dengan X min 44. X sama dengan 64 tahun. Jadi Pak Adi tidak pernah mendapat gaji sebesar 32 juta karena usianya melebihi batas pensiun, di mana tadi diketahui bahwa batas pensiunnya itu usia 60. Sedangkan Pak Adi harus mendapatkan gaji 32 juta pada usia 60 tahun. Otomatis Pak Adi sudah tidak bekerja karena sudah pensiun. Jadi Pak Adi tidak pernah mendapatkan gaji sebesar 32 juta.